Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pembahasan soal modul C LKS Nasional tahun 2021 yang tentang Net DevOps ya. Oke, sekarang kita ke ini ya, API configuration. Di sini topologi kemarin udah dibikin kan? Kalau topologi, ini server udah nyala semua. Oke, sekarang kita tinggal bikin ini. eh Configure manajemen router. Jadi kita configure manajemen router, kemudian enable RESTconf API dan other tools. Oh, jadi ya di sini kita harus enable RESTconf API. Oke, kita di sini aja ya. Berarti enable kita ganti hostname aja. Hostname configure terminal. Oke, hostname apa ya? Di sini kita lihat di soalnya hostname-nya ada pengaturan nggak? Eh, Wah, error kenapa? Ntar saya buka lagi. Oke. Ini di Fastem manajemen router kita ganti manajemen router ya. Hostname mana manajemen kayaknya nggak bisa spasi deh. Jadi ini aja manajemen router. Oke, kita tap aja. Oke. Kemudian eh ini IP-nya. IP-nya berarti yang connect ke kita cek dulu. Yang connect itu LAN segmen ini satu kan, berarti IP ini bakal ini ya, karena ini satu network, maka ini IP-nya yang manajemen. Berarti yang ini berarti kemungkinan di Ether 1 di fast 01 kayaknya. Coba. So show IP interface brief. Ya di gigabit 1 kita kasih IP itu. Oke, kita masuk interface gigabit Ethernet 1 IP address 10 110 101 1 25 prefix 24 berarti 0. Kemudian nyalain. Oke, kemudian di interface selanjutnya yang testing kan, kita kasih description aja lah. Oke, description biar kelihatan ntar kalau kebutuhan. Kemudian interface gigabit Ethernet 2. Oke, IP address 10 200 201 0. Descriptionnya kita ganti testing. Oh, nggak bisa huruf gede ya. Oke, now shutdown. Oke, udah. Kita cek do show IP interface brief. Oke, kalau kita show run, Ctrl C.
sec. Oke, kalau kita lihat di sini udah deskripsinya udah ada segala macam biar gampang aja. Oke, udah. Udah, sekarang kita harus aktifin API-nya, Respond API. Jadi saya ada tutorialnya buat ngaktifinnya. Kita pakai yang ini aja ya. Kita ikutin cara ngaktifinnya. Pertama kita harus bikin username ini. Levelnya ini. Nah, tapi di sini saya cari gak ada soal username dan account remote-nya itu apa, nggak ada. Jadi sepertinya bebas deh. Ini nggak ada username dan account buat remote-nya tuh apa. Di sini nggak ada sama sekali. Jadi sepertinya kita bisa bebas bikin username dan account-nya tuh seperti apa. Oke. Di sini kita pakai ini aja. Bentar. Kita ikutin, kita aktifin response-nya. Oke. Configure terminal udah, username admin, username admin, password, privilege levelnya kita biar bisa level paling tinggi, secret admin. Oke, kemudian kita aktifin HTTP secure, jadi dia cuma aktif lewat HTTPS, HTTP secure server. Kemudian kita aktifin resconf-nya, resconf. Oke, udah sampai sini. Buat ngeceknya, kita cek di sini dulu ya. Sorry. Buat ngeceknya coba kita cek dulu IT exam DevOps. Ada yang versi 8 gak salah. Kita lihat jawaban di sini. Bentar ya. Lab 8, ini rescom. Kita bisa ngeliatnya kayak ini. Oke, buat ngeceknya itu kita bisa pakai platform software management. Oke. Exit kita di bagian ya. Global code privilege dulu, yang depannya pagar doang. Kita tulis platform software manajemen manajemen proses. Oke, ini semuanya running kecuali ini. Nah, ini yang benar itu seperti ini. Semuanya running kecuali NCSS HD. Ini yang enggak kita butuhkan. Nah, ini yang enggak running, bener kan sama. Ngingnya udah running nggak masalah karena kita udah ini. Kemudian kita juga autentifikasi lokal harus diaktifin. Oke, lupa configure terminal. Ini juga diaktifin. IP HTTP authentication lokal. Oke. Sekarang kita coba cek. Oke, exit. Oke, udah sebenarnya. Jadi tambah ini 2 ya. Kemudian interface sudah. Di sini kita harus set up interface-nya. Kita mau ngeceknya. Oke. Di sini kita bikin user baru ya. Karena di soal dia minta bikin user baru, user dengan password skill 39. Jadi kita bikin aja sudo user add user osboxes.org. Oke, home user udah. Passwordnya skill 39.
Oke, misalkan namanya siapa ya? Eh, Kompetitor aja. Oke, oke. Udah, kalau sudah kita keluar, logout, sudo logout. Gak ada komen logout. Kita keluar dari sini aja ya. Hmm, logout. Oke, tunggu. Kita ada kompetitor, skill 39. Oke. Sekarang kita pakai ini ya, user ini. Kita ngecek di sini, ngecek aktif atau enggak dianya di sini ya. Oke, skip. Oh, sorry. Visual ada enggak ya? Oke, ada. Oke. Kita remove dulu ya, nggak penting-pentingnya biar nggak terlalu banyak. Oke. Kita atur pengaturannya. Ini wired setting. Oke, IP-nya ini ya. Oh, nggak kelihatan. Ini IP-nya. Prefix 244 224. Gateway-nya nggak usah sepertinya karena kita nggak perlu pintu keluar. Coba kita OP. Oke. Oh, ini sorry. Oke, sudah sepertinya. Coba. Oke, kita ping dulu ke routernya, bisa nggak? 10, 110, 101, IP router tuh 1 kan? Oke, sampai. Sekarang kita pakai curl. Curl itu sama kayak browser, cuma dia bekerja di command prompt ya, di konsol seperti itu. Maka kita pakai curl ini buat ngeceknya aja. Curl, ada nggak curl ya? Uh, curl minv ada nggak? Oh, harus install dulu. Sudo apt install curl. Oh, this not the sudo file. Incident will be reported. Oh, ini sebelum saya aktifin sebagai sudo user ya, makanya nggak bisa. Saya ketar dulu, keluar dulu. Kita masuk ke sini dulu ya. Saya harus bikin dia sebagai bagian dari sudo dulu. Oke. Sudo vsudo. Nah, ini saya harus tambahin. Kemarin kan tadi kan usernya user, maka kita tambahin ini al. Ini juga al. Oke. Oke, kita reload dulu ya. Reboot now. Sambil nunggunya kita lihat dulu. Ini cek cool, ntar kita dapat respon seperti ini. Username tadi kita bikin admin-admin kan sama dengan ini.
Berarti kita aksesnya min u ini buat username apa, jadi kita ngakses ke sini ntar dapatnya apa gitu. Ntar kita lihat dulu. Oke. Oke, ini kompetitor. Oke, skill. Tadi kan usernya user ya, username-nya user. Cuma dinamain kompetitor maka nulis tampilan di itunya kompetitor. Udah. Coba sudo. Oke, bisa nih sepertinya. Sudo curl sudo apt install curl. Kita sambil install. Ini bisa diakses lewat sini kok dia sebenarnya. Sorry. Sambil nunggunya. Nah, ini kita bisa ngakses tembak IP-nya kan. Tadi IP-nya tuh 10 ini. Sorry. Bisa di copy nggak ya? 10. Nah, ini kan masuk web UI-nya, tapi dia oke. Nah, ini kan seperti ini. Kalau kita masuk tadi to usernya itu admin. Nah, kita masuk. Nah, ini web UI-nya dari router itu, seperti itu. Sama nunggunya lambat. Nah, tapi kalau kita mau ngecek lewat curl, itu responnya sama kontak. Kita ngecek lewat curl. Aktif curl. Oh, sorry. Oh, ini dia. Min ke alamatnya TTPS 100 berapa tadi? Sorry, paste aja. Nah, ini kita terus satu resconf min u username-nya admin. Tunggu responnya. Oke, ini dia dapat responnya. Ini kalau responnya benar seperti ini. Nah, kalau kita nggak pakai username, kita lihat dia cuma respon seperti ini. Nah, itu dia, akses deny. Tapi karena kita masukin username password, nah responnya seperti ini. Oke, ini udah benar. Ini dia tampilan web UI-nya. Kalau ini kita ganti respon, bisa masuk nggak? Kalau nggak salah ini nggak ada GUI-nya. Ini cuma data YAL-nya aja dikasihnya. Tapi ini web UI-nya udah ada. Oke. Sampai sini. Sekarang kita discover. Ini kita pakai ini aja ya, Postman ya. Kita install Postman. Kita pakai Postman. Postman tuh aplikasi buat ngecek API-nya tuh kayak apa. Jadi header-header dari sebuah traffic itu seperti apa kita pakai itu. Jadi kita nggak pakai curl. Kalau di tutorial ini dia pakai curl semua buat ngeceknya, tapi terlalu merepotkan buat pemula. Jadi kita pakai Postman aja ya. Postman ini aplikasi. Oh, dia Snap. Dia pakai Snap ya. Install Postman. Tunggu. Ingat kita udah bisa connect ke manajemen router ya. Sepertinya sampai sini manajemen router udah cukup sih kita setup. Sampai sini manajemen router udah cukup kita setup. Karena kita tinggal bikin API-nya. API-nya karena API-nya udah nyala. Jadi sekarang kita tinggal ya setup buat yang ini, soal bagian ini. Jadi bagian API-nya ini udah, enable rescom ini udah. Sekarang kita tinggal bikin ini scriptnya. Oke. Tunggu ya. Downloadnya lama juga ini, Postman. Sambil nunggu kita lihat dulu script. Kita pahamin dulu scriptnya seperti apa sambil nunggu dia download Postman-nya.
Ini dia bagian buat ngecek API-nya ntar. Tapi kita pakai Postman aja. Ikutin yang ini lebih gampang. Oke, udah. Masuk ke sini di bagian URL-nya ntar. Launchpad open get untitled request. Oke, udah. Ini sudah. Coba kita cek Postman. Artikelnya ada. Postman. Nah, ini udah terinstall. Favorit biar kita cepet dapatnya. Jadi gak perlu nyari-nyari lagi, udah langsung ada. Sabar, tunggu dia load. Terus saja. Lama responnya. Ini free account aja kita nggak usah bikin user. Apa ini? Skip, ini langsung aja skip. Ada tulisan skip di bawahnya. Kita nggak perlu daftar. Oke, sign in. Kok disuruh daftar terus ya? Ini dia skip and go to the. Ini udah masuk. Sekarang kita bakal, ini dia Launchpad. Ini URL-nya kita tadi https. Oke. Tadi alamatnya ini kok nggak salah. Ya. Kemudian kita ganti ini respon. Oke, send. Oke. Tunggu responnya. Header. Disable ini aja disable ya. Oke, dapat akses deny. Tadi muncul error di disable aja ya. Oke. Ini kemudian kita di bagian authorization, di bagian out. Nah, ini out. Kalau kita pakai call kan kita tulis min u tadi ya. Nah, sekarang kita ini kita tambahin basic out. Ini type-nya kita ganti jadi basic out. Kemudian username tadi adalah admin, password adalah admin. Oke, coba kita send. Oke, ini dapat beda dengan tadi kan. Kalau ini kita misalkan admin nih, ini kita kosongin, dia nggak bisa. Tadi kan masih akses deny, nah sekarang udah bisa masuk. Berarti ini setupnya udah beres sampai sini. Kemudian di bagian header, klik susupan hidden, you can see udah. JSON-nya kita set di sini. Bagian header content tab, ada content tab plus blank key. Ini kita ganti content tab. Ini kita tambahin header baru ya. Jadi kalau kita ngirim HTTP itu pasti di atasnya ada headernya. Nah, ini kita tambahin karena kita mau ngambil JSON-nya ya. JSON
JSON tag-nya mau kita ambil, makanya kita perlu tambahin content tab. Ini udah ada. Oke, kemudian application JSON ini nggak ada di sini ya. Jadi kita tambahin yang data JSON. Oke, sudah. Ini udah seperti ini. Coba kita send. Oke, dapatnya ini. Ini beda kan responnya tadi, karena kita sekarang ngambil tag-nya bentuknya JSON. Oke. Sekarang kita mau ke ambil ini dia. Data dari JSON interface kita. Jadi kita mau cari tag-nya saja, data. Kemudian ietf interface. Ini kita cari interface. Jadi ini list semuanya ya. Kita list semuanya. Oke. Invalid key. ietf interfaces. Ini kurang. Oke, coba. Oke, dapat nih. JSON-nya udah dapat. Ini dia. Nah, ini yang bakal kita pakai buat bikin scriptnya ya. Sampai sini kita cuma mau ngambil ini aja kok dengan pakai JSON. Sebenarnya kalau kita pakai Google Chrome juga sebenarnya bisa, pakai ini juga bisa, tapi lebih enak udah ada ini biar kita bisa ngeliat API-nya seperti apa. Nah, dengan ini kan kita bisa dapat visualisasi JSON-nya tuh kayak gini. Nah, lihat kalau kita ambil, tadi kan udah kita kasih IP-nya ini dia. Nah, enable true berarti dia udah nyala, sedangkan yang bawah ini belum dinyalain, maka statusnya down, false. Oke, dan belum ada IP-nya kan. Nah, di sini kita udah ada IP-nya. Terus ada deskripsinya juga sudah ada, testing segala macam. Oke, nah sekarang kita tinggal bikin code-nya. Code-nya kita ikutin di sini aja. Ini atasnya. Nah, ini kita pakai Python. Di soal dia minta letaknya di mana kodenya. Di home Ubuntu network change. Ubuntu ini usernya sepertinya. Nah, karena kita tadi make user, bakal letak kita tuh ada di sini ntar ya. pwd. Nah, kita di home user, maka kita bikin di sini aja. Tapi ntar kalau memang mau di Ubuntu, kita bikin user Ubuntu aja. Oke. Nah, sekarang kita usernya ada di home user ya. Sekarang kita masuk ke user. Oke, di sini ini home, ini kan udah di dalam sini. Ini home user kalau kita lihat. Kita new file. Nggak ada new file ya. Buka ini aja lah. Kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita belum saya setup nih. Udah semuanya. New file. Ini namanya, kita save dulu. Ctrl S. Di user namanya adalah networkchange.p ini ya. Oke. Nah, ini kita ikutin aja code ini. Jadi kita harus import request. Ini dia minta IntelliSense, ini kita install aja nggak apa-apa. Bantuin kita buat bikin kode Python ntar buat yang materi ini juga bisa dipakai. Jadi kita install aja dulu IntelliSense, jadi ini autocorrectnya buat Python biar lebih gampang aja ntar kita perbaikinya. Sekarang kita bikin, kita pakai import JSON. Ini kan belum ada ya, tunggu import JSON, kemudian import request. Oke, kemudian dari from URL lib3 ini samain aja, exception import insecure
request warning. Udahlah. Bentar ya. Oke, kemudian request .package .url lib3 disable warning kategori ini kan udah ada langsung sepertinya. Kategori sama dengan insecure request pathing. Oke, udah sampai sini. Ini bisa di close nggak ini? Oke, ini udah. Udah, sekarang kita responnya. Responnya ini harus kita bikin. Ini buat bagian API-nya. Request.patch. Oke. Pertama kita harus bikin URL-nya. URL-nya kan udah ada. URL sama dengan tip. URL-nya kan udah kita bisa ambil dari Postman ini. Nah, ini dia. Kayaknya saya tadi pakai Postman dulu biar gampang. Ctrl V. Kemudian koma. Jadi ini bagian header-nya ya. Outnya kita lihat di sini. Kan out kita tuh admin kan, makanya kita ganti di bagian sini. Outnya bakti ini, kemudian kutip admin, kutip admin. Oke, ini koma juga. Jadi ini karena ini request header pakai koma ya belakangnya. Jadi ini URL-nya apa, autentifikasinya apa. Kemudian header kita cuma butuh header yang ini. Tadi kan cuma ada satu yang kita rubah kan, accepted. Yang bagian ini kita rubah. Mana sih? Header content tab ya. Ini salah nih, accepted data yang kita pakai content tab. Content tab application data ini ya. Nih content tab bakti header ini yang kita pakai. Oke, bakti content tab. Content ada nggak? Content type, bener kan? Content type. Oke. Application yang data JSON. Kemudian verify flash gak usah lah. Sekarang kita tinggal masukin data JSON-nya ya. Nah, kita pakai ini. Ini sepertinya udah request. Ini udah. Ini tutupnya. Oh enggak, ini masih di sini ntar. Kan ini masih admin, berarti kita pakai data JSON.dumps. Oke, buka kurung, tutup kurung, hub. Nah ini dia. Nah ini yang bakal kita copy nih.
dia. Ini kita copy. Ini tadi kan ada buka kurung ya. Ini sebenarnya enaknya gini aja. Nah ini buka kurungnya kita lepas. Nah ini. Jadi cuma buka kurung aja. Pagarnya nggak usah. Kita pakai ini. Nah ini copy aja. Nah ini semua. Kemudian kita paste di dalam sini. Ctrl V. Oke, kita rapiin. Ini kita pindah ke atas. Ini udah, ini gak rapi nih. Bisa di tab gak ini? Oke, ini tutupnya ini tutupnya ini tutupnya ini tutupnya itu ini ya. Oke, berarti ini tutupnya ini data JSON yang atas. Oke, benar. Nah, ini kita pindah ke atas saja biar. Oke, jadi ini tutupnya yang ini. Kalau kita kecilin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, ini kemudian ini responnya itu tutupnya ini. Nah, udah. Sampai sini sepertinya sudah. Sekarang kita coba running ya. PWD ini di mana kita? Home user kan? Coba kita Python ada nggak? Python 3 min version, kita cek kitanya udah diinstal belum? Oke, udah ada. Sekarang kita tinggal jalanin Python. Langsung ke ls. Udah ada network chain kan? Cara jalannya adalah Python 3 network chain. JSON data jumps. JSON data ini salah. JSON.dumps. Apa salahnya ya? Oh, ini belum nih. Koma verify sama dengan false kita tambahin. Ini kan tutupnya ini. Ini belum selesai nih. Koma ini bagian ini. Coba koma verify sama dengan false. Oke. Kemudian kita print responnya. Print. Kita buat tahu responnya itu seperti apa ya. Sampai nggak kodenya tuh. Respon ini cuma kata-kata aja. Respon code. Plus str respon.status code. Oke, ini sepertinya udah. Coba kita running lagi. Data JSON. Ini buka kurung, tutupnya adalah ini benar. Ini kayaknya kelebihan 1 deh. Ini kelebihan 1 sepertinya. Ya, ini kelebihan 1. Kita pindahin aja ke atas. Ini biar rapi seperti ini. Nah, coba sekarang kita coba running lagi. Coba. Data JSON dumps. Ini gini ya. JSON nggak ada nih.
Oh, kayaknya JSON belum ada deh. Kita install dulu sudo pip install JSON. Hmm, pip. Yes. Tunggu ya, kita install pip dulu. Karena sepertinya library JSON-nya nggak ada. Tunggu dia download dulu sebentar. Kita cek code dulu ya sambil nunggunya. Salah di mana ya? Ini library JSON-nya belum ada nih. Coba kita install ntar. Ini udah, tutupnya ini bener, ini udah bener alamatnya. Header yang kita rubah sudah udah, data JSON-nya udah kita copy, udah bener. Ini buat ngecek responnya. Ini buat exception-nya. Oke, coba kita running lagi. Oke. Pip itu aplikasi buat download library dari Python ya. Oke. No response JSON. Request ada kan? Coba kita install pip. Install request. Udah. Sekarang kita coba jalanin. Oh, line 14 syntax error, invalid syntax. Data JSON dumps. Data JSON dumps. Ini udah ada nih. Ini ada. Ini udah. Kurung, buka kurung. Ini buka koma nih, kayaknya saya kurang koma ini. Kita coba kita lihat. Iya bener. Hup. Nah, ini bener nih. Kurang koma ya, makanya kayak sensitif ya, hati-hati. Line 21. Line 21. True. Oh, ini harus kutip 2. Dia juga berarti kutip 2. Oke, ini false juga kutip. Dia nggak bisa itu karena ini sebuah karakter ya. Save, coba run. Oke, 204 header code 204 itu respon berarti oke, respon code 204.
Oh ya, ini sampai berarti bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau uji cobanya ya. Uji cobanya kita ini kalau kita enable show IP interface brief. Nah, ini kan IP-nya yang Ethernet 2.201 ya. Sekarang kita coba rubah dari script kita. Script kita ini kita rubah. Ini kan 201 kita jadi 200 100 misalkan. Oke, ini Ether 2 aja ya. Kalau sudah kita save, kita run sekarang. Oke. Oke, coba kita cek. Ini ada netconf, ini ada informasi netconf, configure. Gagal. Kok gagal ya? Coba sekarang kita coba lagi. Coba kita yang ketiga ya. Ini gagal masih. Coba yang ini kita ganti. Ini sudah. Response. URL-nya udah benar. Admin. Header udah. Ini coba kita tambahin ini aja. Accepted coba. Headernya kita tambahin ini aja. Bagian ini kita tambahin ini aja. Accepted ini. Header ini kita tambahin coba. Accepted. Nah di sini nggak ada tambahinnya acceptednya. Nah bagian comment headernya. Oke, accepted coba. Ini sepertinya. Oke, jangan lupa di koma. Saya samain dengan ini ya yang postman. Nih header yang accepted nih bintang titik bintang. Coba sekarang kita eksekusi lagi. Oke. Gak jalan ya. Sudo kah? Responnya udah ada semua.
udah. Username ini privilege-nya 15 udah. Coba kok kita reload dulu. Tunggu ya, kita reload dulu sepertinya. Di sini minta reload gak? Hmm, gak ada. Coba kita tunggu ya. Hmm, apa salahnya? Ini udah responnya udah sampai. Hmm. Oke, coba kita lihat saurannya. Resconf-nya jalan udah. Oke, coba kita lagi kirim 502. 502, respon 502. Bad gateway. Oke.
nggak berubah. Coba ini kita ganti. uh, uh, uh. 10. Kita ganti 10 coba. Mau nggak dia? Ctrl S. Error. Oh, ini nggak mau dia. Nggak mau sekarang. Nggak mau sekarang. Duplikat address. So run. uh oh, jalan, cuma IP-nya berubah. Oh, jalan, cuma IP-nya berubah jadi duplikat ini. Seperti ini. Sampai sebenarnya ini lihat ada tambahan baru kan, tadi 10.100, ini juga ada tambahan baru. Oke, ini maka kita hapus dulu. Ntar dulu, kita perbaiki dulu. Ada kok. Ada duplikat IP dia. Kita hapus dulu ya. Kita benerin. Ini ada IP addressnya harus kita ganti dulu. Dia nggak bisa double scriptnya, berarti ini harus kita ganti. eh ini kita hapus dulu. Ini ya.
No IP address. Oh, ini lupa saya lupa masukin interface gigabit 1 no IP address berapa tadi? 10 100 101 10. Oke. 255 255 2550 secondary. Oke, kita cek. Oke, udah aman. Ini ada 2. Hmm. Ini kalau kita hapus yang interface gigabit ya. Exit 2. Kita tulis saja no IP address. Oke, coba sauran. Oke, nggak ada. Sekarang coba kita kirim development server. Kalau kita ini, dia kalau dibikin apa masih bisa nimpa dia, jadi double nggak nimpa dia. Kita berarti harus dam. Hmm, hmm, kita lihat code-nya dulu ya. Hmm, put aja nih, bukan patch tapi put sepertinya. Sepertinya ini sepertinya put deh, bukan patch. Coba kita ganti. Oke. Oke. Ini sepertinya patch bukan put. Patch. Patch kita ganti put bisa nggak? Oke, put. Coba kita kirim. Timpa nggak dia ya? Oke. So, AP interface brief. Oke, tadi kan udah kita hapus, sekarang ada. Coba kita sauran.
Ini 10, coba sekarang kita ganti jadi 100. Oke, 100 kita kirim. Oke. Oke. Ya. Oke, ketemu masalahnya. Ini udah beres, kita bisa ganti. Jadi ini bukan patch ya. Yang ini bagian ini bukan patch, tapi kita make put buat ngeresponnya. Ini sudah benar code-nya. Ntar di bagian bawah bakal saya share code-nya juga. Oke, sepertinya cukup segitu. Jadi yang diperhatikan itu ini tadi yang banyak kita lamanya, bukan patch, kita harusnya pakai put karena di sini dia make komen mana dia tadi. Nah, patch kita butuhnya adalah put. Jadi dia nggak nimpa. Jadi dia ganti aja antar intinya. Oke. Sepertinya cukup segitu. Cukup sekian buat solving ini. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali itu saya review balik lagi. Kita harus install ini dulu, aktifin yang bagian rescomms-nya. Kalian bisa pakai ini IPXAM, nih ada caranya. Saya review ulang. Mana dia? Nah, caranya di sini aja ya. Tadi yang enak. Oke, caranya itu adalah bikin username, kemudian aktifin HTTP secure-nya, aktifin rescomms-nya. Kalian baru ngeceknya pakai komen ini. Komen platform software management process. Jadi ngeliat softwarenya running semua kecuali ini ya. Ini nggak running nggak masalah, tapi semuanya harus running. Yang ini nggak running nggak masalah. Kemudian karena ini kenapa belum running? Karena ini belum diaktifin. Nah, terus aktifin ini HTTP secure dan HTTP lokalnya. Setelah itu kalian cek, kalian bisa pakai curl ini buat ngeceknya. Responnya harus seperti ini, atau kalau enggak kalian udah langsung install. Kalau saya install Postman. Ini Postman buat responnya. Kemudian edit authentication-nya di sini. Kemudian header-nya kalian edit. Yang bagian kalian edit cuma tambahin aja content tab application data JSON seperti ini. Yang data JSON. Habis itu kalian dapat JSON tag-nya. Ini namanya JSON tag. Ini yang kalian copy. Oh ya lupa, URL-nya juga diganti seperti ini ya. Nih URL-nya. Data YTF nih. Nah, baru kalian bikin script Python-nya. Seperti ini. Jangan lupa kalau memang nggak ada JSON atau request, kalian bisa pakai komen pip. Seperti komen ini. Pip 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 pip. Nah ini dia pip install request atau pip install JSON seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak masalah karena kita juga sama-sama sedang belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kedepannya kita bakal coba ngebahas yang ini ya, Python Web Application kita mau bikin. Jadi yang IP configuration udah selesai. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua.